Nah, selama ini yang saya maksud, kalau saya mengatakan Indonesia terjajah wong Jawa wis hilang Jawane ya. Pemahaman di Jawa itu yang namanya surga dan neraka itu tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena di situ tidak boleh atau pamali diceritakan vulgar. Artinya begini, memahamkan itu, umpamanya Indonesia kelak akan menjadi desa Gunung Keseripah, kecamatan Gusiranda umpamanya. Ini perlu pemikiran nggak? Perlu banget. Wah, kau enak mati, kamu berbuat seperti ini, kamu pasti masuk neraka. Kira-kira goblok banget nggak ini yang mengatakan begitu? Sebab Jawa nggak ada yang seperti itu. Kamu kepingin ini mestinya ngoletono susuwe ngangin. Perlu pemikiran nggak? Perlu banget. Nah, harus mencari guru tuduh sampai dengan ketemu guru patuh. Intinya kudu bisa goleti tulis kang tanpa papan. Ngitung pawelinging kaki Sabdo palon pamono swantara. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Salam mulia Mbah. Salam mulia nggih. Mohon maaf ini Mbah, sudah lama saya tidak sowan Mbah di pertapan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbah kepada Mbah. Saya datang ke sini membawa sebuah pertanyaan Mbah dari sebuah konten Mbah yang menceritakan bahwa dalam perjalanan proses laku Sastro Jendro Hayuningrat itu diantaranya Mbah itu ngendika bahwa suatu ketika nanti ada sebuah kejadian Mahapralaya. Saya itu mengartikan bahwa Mahapralaya itu akan banyaknya kematian. Dan yang saya pahami Mbah, bahwa di dalam Kawruh Jawa sendiri itu tidak ada pemahaman tentang surga dan neraka. Pertanyaan saya itu Mbah, kemanakah sejatinya nanti ruh atau sukma manusia itu akan pergi kemana Mbah setelah terlepas dari raga atau jasad ini? Ngoten nggih. Nggih Mbah. Bilahin jati nuhuni ajat-ajate luhur Nusantara tapi luksana mulia. Salam mulia Mbah. Pertanyaan yang abot itu jane karena cerita babagan ruh di mana ruh itu adalah milik Tuhan. Sehingga terahasiakan kecuali beberapa orang saja, bahkan sepulau Jawa saja belum tentu ada satu yang memahami tentang itu, yang bisa memahamkan tentang itu dan memahami. Dan kalau istilah saya itu ada weruh, ada wawuh. Ada nggak orang yang weruh tapi tidak wawuh? Ada Mbah. Umpamanya weruh bupatine, Mas Budi weruh presidene, wawuh nggak? Boten, tidak. Ya. Di antaranya seperti itu. Nah, weruh kalau ditanya itu siapa presiden Indonesia? Bapak Prabowo Subianto, kan weruh dan ngerti kan? Ngerti kan? Pernah weruh dan ngerti lah, orang ketang lewat TV gitu loh. Tapi nggak wawuh. Nah, ini pemahaman. Ana wong sing weruh ora wawuh, ana wong sing ora weruh, ada yang nggak weruh tapi wawuh, begitu loh. Yang saya maksud begini, orang cerita sukma atau ruh itu kan banyak banget, tapi belum tentu wawuh. Juragan surga, juragan neraka, akeh banget, tapi belum tentu bisa memaknai. Artinya belum tentu dia bisa menjelaskan. Nah, selama ini yang saya maksud, kalau saya mengatakan Indonesia terjajah wong Jawa wis hilang Jawane ya. Pemahaman di Jawa itu yang namanya surga dan neraka itu tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kenapa? Karena di situ tidak boleh atau pamali diceritakan vulgar.
Artinya begini, memahamkan itu, umpamanya Indonesia kelak akan menjadi desa Gunung Keseripah, kecamatan Gusiranda umpamanya. Nggih. Ini perlu pemikiran nggak? Perlu banget, Pak. Wah, kau enak mati, kamu berbuat seperti ini, kamu pasti masuk neraka. Kira-kira goblok banget nggak ini yang mengatakan begitu? Sebab Jawa nggak ada yang seperti itu. Nggih. Kamu kepingin ini mestinya goletono susu ngangin. Perlu pemikiran nggak? Perlu banget. Nah, harus mencari guru tuduh sampai dengan ketemu guru patuh. Intinya kudu bisa goleti tulis kang tanpa papan. Lah tulis kang tanpa papan ini kan bingung juga. Lah saya katakan tulis tanpa papan itu bowisik. Iya. Ada papannya nggak bowisik? Nggak ada. Adanya umpamanya. Siapa yang tahu? Mohon maaf semaaf-maafnya. Alif lam. Nggak ada kan? Nggih. Lalu alif lam mim, alif lam ro, yasin umpamanya itu loh. Nggih. Ini siapa yang tahu coba? Nggak ada. Siapa sing beruh, siapa sing wabu. Saya yakin hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan SAW lah cara kasarnya. Kalau Allah harus ada Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih ngerti arti Subhanahu wa Ta'ala? Kan nggak pernah dijelaskan ini. Lah itu loh yang saya maksud. Ini saya nggak menyinggung ke ranah sana, tapi saya berhak mengatakan dalam Jawa sekali lagi tidak ada yang namanya pemahaman surga dan neraka. Adanya itu kawruh urip, ya, lalu penghidupan, kahuripan, gitu. Artinya ada hidup itu sifatnya tunggal. Mas Budi dengan saya kuburannya dewek-dewek. Nggih. Paham nggak? Makamnya. Makom itu ketika tulis yang urip di alam dunia, kalau makam setelah meninggal dunia, makam itu kan untuk mengubur jasadnya lah. Makom dan makamnya pasti sendiri-sendiri. Ini yang perlu dipahami. Nah, terus kemana? Nah, makom ini, makom tulis garis titis popes ini Mas Budi dipahami dulu. Nah, apa itu makom? Beja cilaka. Nah, ini mesti terbaca. Lalu garis titis popes ini ngurip itu istri. Lalu rezeki, lalu pati. Nah ini beja, cilaka, istri atau suami, rezeki dan pati. Ini puncaknya itu loh. Ini perlu diingat. Itu yang dinamakan 5 ini layang kalima saja. Lah kalau sudah pati salokannya, kalau dalam sastra Jawa itu dalam tembang Mas Kumambang Mijil sampai dengan Megatroh sampai dengan pocong. Lah ini kan pasti harus dilalui ini. Tembang mocopat, membaca kiblat 4 gitu. Anasir 4, kiblat 4 ya depan belakang, kiri kanan. Lalu anasir itu ya sarining bumi, sarining geni, sarining banyu. Kan nggak ada sarining angin, ya kan? Nah, artinya bumi, geni, banyu lan angin. Lah ini semestinya pemahaman ini pemahaman angin, begitu loh. Pemahaman angin artinya hanya bisa digapai melalui wisik. Lah secara singkat saya akan mengatakan pemahaman ini akan kemana? Bukan arwah itu akan kemana? Paran. Nah, paraning sukma sakwise meninggal dunia, ya kan? Nah, lah padahal kalau mengatakan sukma setelah meninggal dunia atau mati, berkata mati saja sudah pamali. Sebab sifat sukma itu urip kuwi langgeng, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karso. Jadi saya sering cerita seperti itu ya. Artinya di sini mesti bisa memahami, mengenali dulu, wawuh dulu, baru weruh. Lah weruh itu kalau sudah tahapan weruh, ini kata orang yang pandai ya, itu laduni itu kalau untuk menerka atau meramal ya. Namun kalau yang ini namanya ma'rifatullah ya. Kalau ma'rifatullah dalam bahasa sana, kalau dalam bahasa sini adalah loro-lorone tunggal. Nah, lorone tunggal artinya Allah ingsun. Lah kalau Allah ingsun itu bukan ingsun Allah. Ini perlu pemahaman. Nah, setelah itu mengapa lalu ada kaitannya kalau orang meninggal dunia setelah 1 hari ada istilah nyaur tanah. Ya kan? Lalu 3 hari ada selamatan ibaratnya. Kalau dalam kejawen yang asli namanya dikir jujuk. Nah, dikir jujuk itu jujuke paraning sukma. Lalu 7 hari.
lalu lagi 40 hari. Nah, saya akan menguraikan parannya itu. Parane, kalau baru 1 hari, itu kalau dulu orang mati, ketika kita masih kecil, pernah nggak melihat? Orang mati dulu pasti ada damar Iya, Mas. di halaman, ya Iya, kan? iya. Ah, namanya damar. Sebab itu ngurungi agar tidak mengganggu masuk ke rumah lagi, gitu Oh, loh. iya, iya. Nah, itu kalau sudah 3 hari itu melepas. Melepas apa di situ? Nah, 3 hari itu adalah melepas dari zat yang ada kemelekatan dengan raga yang bersifat, saya sering mengatakan adalah, yaitu melepas antara sukma sejati, ya, sukma diluwi dan sukma suci. Sukma suci ini ya sukma dengan raganya agar tidak ada kemelekatan. Lalu 7, yang ke-7 hari ini adalah bayune menungsa itu ada 7 terlepas. Artinya bulu, kulit, daging, balung, otot, sumsum. Nah, ini kan 7 ya, getik, balung, sumsum. Intinya itu unsur zat itu melepas. Melepas 7 hari, biasanya dari yang untuk pemandian agak tergeser dikit karena pelepasan sudah agak jauh. Nah, setelah 7 hari, 40 hari baru yang namanya ruh atau sukma ini sampai ke liang lahat, sadar persis kalau saya telah terpisah dengan raganya. Lah, di situ adanya itu dikir jujuk. Lah, kalau 100 hari ini sudah paranmu sesuai dengan buah perbuatanmu. Apa akan ikut kepada watu kayu, ataukah kepada jin setan peri-perayangan yang di luar itu? Kalau saya ngomong kan ada istilah mati kabangan tuh. Mati nang pinggir gili, melu kisambang dalan lan nyisambang dalan. Lah, itu kalau sudah tahapan 100 hari. Lah, itu merupakan keputusan. Lalu nanti mendak pisan, mendak pindo sampai dengan 3 tahun. Lah, ini sebuah kesempatan bagi yang masih tertinggal. Bagaimana kamu bisa mengetahui sukmanya bapakmu, berarti sudah sampai ke kasampurnan apa belum? Contoh bapak saya nih. Bapak saya tanyakan Mas Reza, kondang tadi medi nggak? Ya, jadi hantu apa enggak, gitulah cara kasarnya. Jadi medi. Lalu saya cross check, oh betul, bapak saya kelemahannya adalah ini. Dan lalu saya dikatakan getar, terus nggak apa-apa gitu loh. Saya mengesti, oh memang bapak saya ada kekeliruan ini, ya. Di antaranya begini. Lalu saya hantarkan dan niscaya bapak saya sudah sampai kepada Tapete Salamulia Gunung Kahaya. Telah duduk di Gunung Kahaya. Ya, mohon maaf karena tadi saya mengatakan makomnya itu dewek-dewek. Nah, makamnya ini walaupun makamnya ada di Desa Menganti sana, bapak saya yakin sukmanya ada di Gunung Kahaya. Nah, ada di mana itu Gunung Kahaya? Kalau nggak keliru ada di wilayah Kudus. Nah, itu kelompoknya sorganya turunan manusia setengah dewa. Ini nggak usah dipercaya, saya ngomong sendiri begitu loh. Umpamanya mertua saya almarhum namanya Kaswen gitu ya, saya hantar sampai ke surganya, namanya itu adalah Paman Sunyo Kawidaran. Nah, ini kesempatan dari 3 hari sampai dengan 3 tahun ya, 3 tahun 1000 hari. Ini adalah kesempatan untuk anak cucu yang tertinggalkan untuk mengantari nila. Bagaimana pertanyaannya yang tidak punya anak? Nah, ini gamblok kepada orang yang perjalanan spiritualnya, umpamanya ada kiai, umpamanya kiai Patos, umpamanya lah ya, diikuti umpamanya. Lah, sejauh mana ini dulu punya guru? Itu kepentingan guru. Ya, kalau tidak ada kabur itu berarti ya mohon maaf ya sukmanya gentayangan termasuknya karena tidak punya panutan. Itulah mohon maaf kalau sampai sekarang itu yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad masih diharap-harap safangate ing yaumul qiyamah. Lah ini loh, setidaknya manakala anak cucu nggak ada yang bisa cross check, orang bisa wamu dan tidak bisa weruh ya, dan tidak bisa wamu sama juga bohong. Wamu nggak weruh juga tidak mungkin. Namun yang nggak wawu dengan paraning sukma itu hanya ngarep-ngarep safangate guru, pepuntoneng guru, ibaratnya maha guru yaitu Kanjeng Nabi Muhammad bagi umat Islam. Lah kalau yang lain mungkin umat yang lain adalah sang juru selamat apa ya? Lah kalau yang tidak punya guru ya tentunya tidak punya tuntunan. Itulah pentingnya guru, Mas. Nah, makanya kalau ada dalam agama untuk menakut-takuti murid agar taat sama guru itu kan ada istilah sukul adab.
Nggih. Khianat marang guru ora bakal manfaat ngilmu lan dunyane fi dunya wal akhirat. Ya, ini kaitannya dengan itu. Makanya dalam hal ini saya memberikan rujukan mumpung mumpung durung katekanan malaikat jurupati prayuga padha ngabekti. Kalau gara-gara kan seperti itulah. Ini sebuah hal yang patut kita renungkan. Artinya patut kita renungkan itu sebelum kita ajal, ya ajal itu ya kepus praloyo kalau bahasa saya, itu seyogianya ojo siro ngiup nang kayu ketungkul, ngiupo nang kayu kesambi. Jadi intinya mengapa kalau dulu itu 3 hari itu ada karena melepas dari sukma dan raga. Lalu yang ke-7 hari melepas bayu. Lah kalau 40 hari sudah sampai kepada di sana makamnya ya. Kalau makom kan garis titis posing hidup lah. Kalau makam itu ya liang lahat begitu loh. Sudah sadar persis kalau saya memang sudah meninggal dunia. Sebelum itu belum lah. Di sana kalau sudah 100 hari itu adalah keputusan. Status keputusan ibaratnya ngesat dan ngetus kalau istilah guru saya. Jadi status itu merupakan keputusan kamu akan ikut siapa. Nah kalau kamu punya guru yang ditakdimi berarti andai kata nggak punya keturunan minimal ikut kepada umpamanya Imam Syafi'i apa Imam Hambali kan seperti itu apa mazhab ya itu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu loh. Setidaknya makanya diperlukannya ada kalau yang mengatakan sanad. Nah, sanad itu ya urutan gitulah intinya jelas sanadnya. Jadi manakala manusia tidak punya guru niscaya akan ngambang. Nah, guru ini mesti sesuai dengan kerentek hati. Saya pernah mengatakan jangan engkau pernah berguru manakala engkau belum yakin. Sebagai contoh yang namanya Bimasena, gurunya itu kan Drona. Tapi karena yakin mendapat kesempurnaan, maka janganlah engkau mencari guru manakala belum yakin. Janganlah engkau berkata iman manakala tidak akan meningkat kepada tahapan yakin. Nah, kalau orang sekarang berguru kayak Bimasena ini ke Drona, ya gurunya dibunuh lah. Ya kan? Nah, namun karena sudah yakin masuk ke laut, tetap masuk ke laut. Lalu ke Gunung Candramuka, tetap naik ke Gunung Candramuka. Apapun yang terjadi, itulah kabruh kasampurnaan. Nah, kalau sudah dapat kabruh kasampurnaan, ini kabruh yang tertinggi. Tertinggi itu adalah kabruh kasampurnaan. Ada yang mengatakan kalau Bima itu kan Tirto Amerto lah. Ya monggo saja dalam mengatakan. Namun intinya seperti itu. Jadi sehari 3 hari nyaur tanah itu ya yang diartikan nyaur tanah kita makan dari tanah. Kita hidup di atas tanah. Lah maka disauri dengan selamatan atau doa tertentu. Namun kalau ingin tahu ya Mas Budi kan sudah tak kenalkan dengan bedogol. Mantra itu dikir jujuk itu ya ada di bedogol begitu loh. Lah kalau mau ngaji sareng hati ya ke sana. Kalau hakikatnya mungkin ke saya begitu. Saya rasa demikian Mas Budi. Nggih, Mbah. Nuwun sewu niki, Mbah. Kalau dalam banyak pengajian saya mendengar itu kan ketika roh kita dicabut oleh malaikat, Mbah. Nah, kalau dari pemahaman Jawa sendiri, adakah yang mencabut roh kita atau yang menjemput kita di saat di ujung ajal kita, Mbah? Yang menjemput, yang mencabut ya tentu ada. Nah, namun pemahamannya seperti ini. Yang mencabut itu adalah sang panutan. Artinya begini, tidak mungkin yang namanya malaikat kalau istilah sana ya, tanpa ada pengawalan langsung dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa menurut saya gitu loh. Ketika ini perilakunya bagus, malaikat yang akan umpamanya kamu akan saya ambil, saya bawa pedang dan sebagainya, ini pasti ada yang menghalau. Yang menghalau siapa? Kalau itu ya Tirta Prawita Mahning Suci umpamanya. Oh, karena Budi itu sudah kedunungan Tirto Prawito Mahning Suci, sehingga malaikat tanya dulu, kan ada itu riwayat Nabi Daud apa Nabi siapa yang mau dicabut nyang-nyangan. Oh jangan, kamu pulang dulu, saya tak berbuat amal gitu loh. Kan ada cerita seperti itu. Artinya saya pernah mengatakan bahwa pentingnya bahasa kunci duniawi dan bahasa kunci ukhrawi. Lah ketika manusia amal dan tindakannya lah omong sekecap laku setepak di situ, tidak ada istilah sakaratul maut. Lah ini pentingnya bahasa kunci kembali atau bahasa kunci ukhrawi boleh saja
nek nyong ya bahasa kuncinya ngakhirat, nah di akhir gitu. Contoh saya ada cantrik ini yang baru, cantrik gitu aja lah. Ya monggo saja, tidak saya sebutkan namanya, tapi ada bahasa untuk kembali itu adalah mirokat adam. Nah, mirokat adam artinya ada ciri-ciri ketika ada tanda-tanda saya akan kembali ya, mirokat adam niscaya tidak mengalami sakaratul maut. Nah, kalau tindakan dan itunya ya nggak ada penolong, tidak ada juru selamat di situ. Juru selamat mungkin Isa Al-Masih ya. Nah, artinya sesuai kapasitas tindakan kita di situ menentukan itu orang akan kena adab apa enggak gitu loh, akan sulit matinya apa enggak gitu loh. Makanya sampai sekarang jangan sampai, ini ucapan saya, jangan sampai saya mempersulit orang. Walaupun orang itu yang benar ya saya permudah, yang salah ya saya permudah. Sebab keyakinan saya nggak ada orang benar, nggak ada orang salah, adanya orang keliru, ya kan? Dan belum paham gitu loh. Artinya saya memahami, oh gue ada duit, ya gue harus utang duit. Nah perlu nggak usah nembung, kasih dulu. Bisa paham ya? Lah berbeda dengan ada, namun itu sudah tahu butuh, saya bilang nggak ada. Lah ini diantara sikap-sikap seperti itu yang akan menghalangi ketika akan kembali begitu loh. Bisa paham ya? Nah jadi ketika sang penyabut nyawa yang nggak diterangkan ini Begawan Yomotipati apa Dewa Yamatipati, mungkin bisa saja saya mengatakan seperti itu, namun saya tidak akan mengatakan. Artinya biar mencari sendiri, biar tahu sendiri, jangan hanya cerita dari pewayangan. Yamatipati adalah pencabut nyawa umpamanya, nggak boleh seperti itu. Cingkoro Bolo adalah yang membawa pedang umpamanya, nggak boleh seperti itu. Biar paham, kamu mengenali itu ya wawuh itu, wawuh weruh dan wawuh kepada dirinya, sehingga nanti ketika kembali itu tidak ada aral yang melintang dan bisa langsung kepada kesampurnan ketika umpamanya. Ada juga ya Mas Reza, cantrik saya yang bahasa kembalinya Allahumma bedah kubur ikromah. Ada tanda-tanda, lalu ada ciri-ciri, itu kan antara sadar dan tidak. Ketika sudah ciri-ciri seperti ini, nanti kamu membaca ini dengan syariat ini, tapi tetap yang menentukan adalah sikap dan perbuatan ketika masih sehatnya. Nah, jadi intinya di sini tuh nggak ada ajaran surga neraka, hanya akan ikut panutanmu kemana sesuai dengan perbuatanmu ketika kamu masih ada kesempatan sehat dalam perbuatanmu itu sendiri. Intinya manusia itu memetik buah perbuatan. Saya rasa demikian. Matur nuwun Mbah, mun jelas, gamblang, dan pertanyaan dalam hati saya itu sudah terjawab semuanya oleh Mbah. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Nah, Sanur Bali.